Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil makalah kami kemarin mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian negara hukum itu sendiri, akan dijelaskan oleh Gina Antania Wulandari. Kepada Gina dipersilahkan. Negara hukum. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dipertegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum, akan dijelaskan oleh Imas Safitriani. Kepada Imas, dipersilahkan. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ditegaskan pula dalam Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR tersebut memuat 3 ayat, diantaranya ayat 1, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ayat 3, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya untuk materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri negara hukum, akan dijelaskan dan akan dipaparkan oleh Sofa. Pada Sofa dipersilahkan. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Ciri-ciri negara hukum satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya.
tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk para petinggi negara. Yang kedua itu adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Ciri-ciri negara hukum yang paling utama adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental bagi para pelanggar HAM bisa dijatuhi hukum secara tegas. Yang ketiga yaitu sistem peradilan yang memihak. Sistem peradilan yang tidak memihak. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih jika muncul permasalahan atau konflik. Ciri-ciri negara hukum selanjutnya yaitu yang kelima adanya peradilan, pidana, dan perdata. Peradilan, pidana, dan perdata yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Yang terakhir yaitu legalitas dalam arti hukum itu sendiri adalah asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum akan dijelaskan oleh Mudiah. Kepada Mudiah, dipersilakan. Ya, makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, bermaksud bahwa walaupun rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap dibatasi oleh adanya hukum. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dua sistem berkedaulatan, yaitu sebagai negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Kedua, sistem kedaulatan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Negara Indonesia yaitu pada pasal-pasal berikut ini. 1. Pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini adalah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Namun, rakyat tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar. Secara tidak langsung ini digunakan agar tidak terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban, di mana akan menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Yang kedua ada pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya, hal ini berarti bahwa Indonesia juga merupakan negara kedaulatan hukum, di mana rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang akan melenceng dari Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hak asasi manusia, akan dijelaskan oleh Siti Farah Nabila. Kepadanya, dipersilakan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal, HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi adalah hak
yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Contohnya seperti hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Dan yang kedua, contohnya ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hak asasi hukum. Yaitu hak asasi hukum adalah hak untuk sebentar. Hak asasi hukum adalah hak untuk, maaf agak blur ya, sebentar saya buka PPT dari HP dulu. Baik, maaf ada kendala, dilanjut yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya yaitu ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, dan hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Selanjutnya yaitu ada hubungan hukum dan HAM. Hukum yaitu melindungi HAM. Hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat sebentar. Hukum melindungi HAM yaitu hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan HAM harus dipertahankan. Hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di satu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak itu diatur oleh hukum dan dengan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal. Sebagai contoh pembuktiannya adalah undang-undang dan instrumen peradilan HAM. Hukum tanpa hak tidak ada gunanya, dan HAM tanpa hukum sia-sia. Yang dimaksud dari materi sebelumnya yaitu karena setiap HAM dan hukum itu saling berkaitan. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum dalam HAM. Di sini ada Undang-Undang
1945, Undang-Undang Dasar 1945, dari pasal 27 hingga pasal 34. Untuk rinciannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J. Lalu ada pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sini yaitu undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya yaitu pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya itu landasan hukum yang terakhir ada TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. TAP MPR tentang hak asasi manusia ini, ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi atau melacak pengguna HAM di Indonesia. Baiklah, untuk materi selesai sampai di sini. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab bagi audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 2 izin bertanya, mengapa HAM di Indonesia belum diterapkan secara maksimal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Usutun Hasana dari kelompok 3, izin bertanya. Apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar memenuhi syarat atau lulus sebagai negara hukum? Jelaskan menurut pendapat kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ratna dan Usatun untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai negara hukum di Indonesia yang memiliki julukan sebagai tumpul ke atas, tajam ke bawah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara termasuk wujud pelanggaran HAM? Baik, terima kasih Marina atas pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu sebentar dan kami akan kembali lagi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ratnasari terkait dengan mengapa HAM di Indonesia belum bisa ditetapkan secara maksimal. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Mudia Nasiriyah. Silakan kepada Mudia. Jawabannya itu, hal ini dikarenakan masih banyak warga negara Indonesia yang masih kurang sadar tentang penegakan hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, izin sedikit menambahkan, menurut saya sendiri yaitu karena hukum di Indonesia itu masih belum maksimal dalam menegakkan setiap HAM-HAM-nya atau setiap pasal-pasal dan undang-undangnya. Karena kebanyakan itu hukum masih agak sedikit buta dalam setiap penanganan kasus-kasusnya. Mungkin itu saja.
Barangkali ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa hukuman mati yang ditetapkan oleh berbagai negara termasuk wujud pelanggaran terhadap HAM. Pertanyaan ini muncul dari Melina dan akan dijawab oleh Sofa. Silakan Sofa. Jawabannya yaitu tentu tidak. Tergantung dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jika pelanggarannya dia membunuh orang lain atau melakukan korupsi, maka hukuman mati adalah keputusan yang tepat untuk menegakkan HAM tersebut. Hukuman mati itu tidak melanggar HAM. Bahkan hukuman mati itu juga merupakan bagian dari penegakan HAM. Karena HAM juga harus ditegakkan secara adil untuk semua pihak tanpa kecuali. Artinya eksekusi mati bukan berarti eksekusi HAM. Cukup? Baik, izin menambahkan sedikit, karena di setiap negara dan di setiap setiap negara itu memiliki peraturannya tersendiri. Seperti halnya di Indonesia itu menggunakan peraturan demokrasi dan di yang lainnya itu menggunakan peraturan yang lain. Dan setiap negara juga memiliki kebijakannya masing-masing. Ada yang menghukum seseorang itu berdasarkan hukum syariat Islam seperti di Arab Saudi dan sebagainya. Dan menurut saya sendiri yaitu seperti yang dikatakan oleh saudari Sofat terkait dengan itu juga sebagai upaya untuk menegakkan HAM karena memang benar setiap orang itu dia melakukan pelanggaran pembunuhan itu juga dia melanggar HAM dan hukuman mati juga adalah upaya negara untuk menegakkan HAM itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin jawabannya sudah cukup. Terima kasih Sofa dan Hikmah. Baik, terima kasih Melina. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan ini muncul dari Uswatun Hasanah terkait dengan apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar memenuhi syarat atau lulus sebagai negara hukum? Jelaskan menurut pendapat kalian. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Siti Farah Nabilah. Kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah belum, karena menurut saya hukum masih tebang pilih berlaku terhadap orang-orang kecil, tapi tidak berlaku kepada para pejabat atau sesuai dengan analoginya, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah ada yang ingin menambahkan? Boleh sedikit menambahkan, benar seperti apa yang dikatakan oleh Siti Farah Nabilah, bahwasanya hukum itu masih tebang pilih. Bahkan mungkin ya, kita sendiri sering melihat di televisi dan sebagainya, yaitu jika seseorang pejabat atau orang-orang yang menduduki kursi tertinggi pemerintahan itu masih belum dihukum dengan maksimal atau dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang dan pasal-pasal yang terkait. Sementara orang-orang kecil atau seperti rakyat-rakyat biasa dan rakyat-rakyat kalangan menengah ke bawah itu dihukum dengan ketentuan yang justru malah melebihi dari pasal tersebut atau dari undang-undang tersebut gitu. Jadi hukum di Indonesia itu masih belum maksimal dalam penetapannya dan juga masih belum tepat sasaran. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaannya muncul dari Auliza. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai negara hukum di Indonesia yang memiliki julukan sebagai tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Analogi ini mungkin sering kita dengar ya terkait dengan adanya tumpul ke atas dan tajam
tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurut tanggapan dan hasil diskusi kami terkait dengan julukan tersebut, memang jika dilihat dari banyak kacamata masyarakat, hal ini banyak terjadi, di mana mereka yang menduduki kursi kekuasaan tertinggi di Indonesia atau kursi pemerintahan tertinggi di Indonesia yang melakukan kejahatan ataupun korupsi dan kejahatan-kejahatan yang lain dapat dibebaskan dengan gampangnya atau hanya mendapatkan hukuman ringan seringan-ringannya. Tetapi tetapi di kalangan menengah ke bawah itu hukum sangat tajam. Ada kasus di mana seseorang yang melakukan korupsi itu dari pemerintahan tidak dihukum atau hanya mendapatkan denda dengan nominal sekian. Tetapi ada seorang nenek yang melakukan penebangan terhadap pohon durian itu di penjara, dan padahal kalau misal kita lihat dari pasal dan sebagainya yang terkait itu tidak layak untuk dijatuhi hukuman gitu lah. Jadi menurut pendapat kami mengenai hukum yang tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu sangat miris gitu loh. Dan menurut kami tatanan hukum di Indonesia harus diperbaiki lagi dan lebih tegas tanpa memandang bulu, karena sejatinya hukum berlaku untuk siapapun, bukan hanya kalangan ke bawah, sesuai dengan pasal 27 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Seperti hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah ada tambahan? Terima kasih Hikmah atas jawabannya. Baik, sekian. Baik, jika tidak ada tambahan dan sudah cukup jelas, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.